Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari sama-sama kita ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju. Mari sama-sama kita doakan semoga negara kita Indonesia ini menjadi negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap semoga wabah COVID-19 atau virus corona ini segera hilang dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan di kelas 4. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang indera pendengar atau telinga. Dan kita sering nyebutnya itu kuping. Pada indera pendengar ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan telinga. Di antaranya kita akan bahas yaitu bagian-bagian telinga, fungsi utama telinga, cara kerja telinga, gangguan pada telinga, dan cara merawat telinga. Jadi kita nanti akan bahas yang berkaitan dengan telinga. Jadi telinga ini adalah salah satu dari panca indera kita, yaitu sebagai alat pendengar. Baiklah anak-anak, kita akan bahas tentang bagian-bagian telinga. Nah, di sini ada gambar struktur telinga, di mana telinga kita dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Nah, dari ketiga bagian telinga ini akan kita rinci lagi apa saja yang termasuk telinga luar, apa saja yang termasuk telinga tengah, dan apa saja yang termasuk telinga dalam. Yang pertama, bagian dari telinga luar, yaitu di sini ditunjuk oleh tanda panah berwarna hijau, namanya daun telinga. Jadi yang ada di luar yang kita bisa sentuh, yang kita bisa pegang ini, itu namanya daun telinga. Selanjutnya, bagian telinga luar yang lainnya adalah lubang telinga. Ya, lubang telinga itu yang dapat kita lihat dari luar itu ada lubang telinga. Dan selanjutnya masih bagian telinga luar yaitu liang telinga. Liang telinga itu berarti bagian setelah lubang telinga, bagian agak ke dalam yang tidak bisa kita lihat secara langsung, itu liang telinga. Ini adalah bagian telinga luar. Selanjutnya bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah itu terdiri dari yang tanda panah biru, gendang telinga. Gendang telinga itu atau kita sebut dengan selaput telinga. Selanjutnya yang kedua, bagian telinga tengah adalah saluran eustasius. Ini saluran yang ada di tengah bagian telinga kita. Dan yang ketiga, ini ada namanya tulang pendengaran, ada di bagian tengah telinga. Selanjutnya, yang ketiga, telinga bagian dalam. Apa saja yang ada di telinga bagian dalam? Yaitu di sini tunjuk oleh tanda panah berwarna merah, namanya rumah siput atau koklea. Dinamakan rumah siput atau koklea, bentuknya seperti siput, ya, seperti cangkang atau rumah siput. Selanjutnya, yang kedua, telinga bagian dalam itu adalah tingkap oval atau tingkap jorong gitu.
Dan yang ketiga, telinga dalam adalah saluran setengah lingkaran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga kita. Selanjutnya kita coba yaitu fungsi utama telinga. Kira-kira ada yang tahu apa fungsi utama telinga? Ya, benar. Fungsi utama telinga itu adalah alat untuk mendengar atau alat pendengaran. Jadi kita mendengar dengan alat indera kita yaitu telinga. Selanjutnya apalagi fungsinya? Yaitu sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi alat keseimbangan tubuh berada di telinga kita. Selanjutnya yaitu cara kerja telinga. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara dari luar melalui telinga kita? Ternyata ada prosesnya. Caranya adalah suara dari sekitar ditangkap oleh daun telinga berupa getaran atau gelombang dan diteruskan ke gendang telinga melalui lubang telinga. Kemudian getaran diteruskan melalui saraf ke otak. Lalu otak menerjemahkan getaran ini sebagai suara yang nantinya akan terucap oleh mulut. Misal, ketika kita mendengar suara bel di sekolah. Suara bel yang berbunyi itu mengalir melalui udara yang nantinya menuju ke daun telinga kita. Jadi suara bel itu getaran nanti menuju ke daun telinga kita, kemudian getaran itu dialirkan atau diteruskan ke gendang telinga kita. Dari gendang telinga kita kemudian nanti disampaikan ke otak kita, lalu dari otak, saraf otak kita menuju ke suara yang nantinya akan terucap oleh mulut kita. Kita akan sebut itu suara bel atau oh sudah bel. Kenapa? Karena suara bel yang terdengar itu melalui telinga kita dan dialirkan atau diteruskan ke otak kita lalu terucap dari mulut kita. Itu suara bel. Nah, bagaimana kalau telinga kita tutup? Bel berbunyi tapi telinga kita tutup, maka kita akan tidak mendengar suara bel dan dari mulut kita tidak akan terucap suara bel. Jadi itu suara-suara lain pun demikian dapat kita dengar karena dialiri atau mengalir melalui media udara ke telinga kita. Selanjutnya yaitu gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga itu bisa terjadi pada kita. Apa saja gangguannya? Yang pertama yaitu tersumbatnya telinga oleh kotoran. Nah, sering kita merasakan bahwa telinga kita ada sesuatu di dalam telinga kita. Ya, mungkin itu ada kotoran yang menempel di dalam telinga kita. Itu gangguannya sehingga kita sulit untuk mendengar secara jelas. Selanjutnya vertigo. Vertigo ini biasanya dikenal dengan tujuh keliling. Ya, vertigo itu gejalanya itu pusing, ya, seperti berputar-putar akibat gangguan pada keseimbangan telinga kita. Yang ketiga yaitu tuli. Tuli itu tidak bisa mendengar akibat gendang telinganya rusak atau saraf telinganya yang ke otak juga rusak. Ini gangguan pada telinga kita. Selanjutnya, cara merawat telinga. Nah, jadi telinga kita harus kita rawat agar tidak terganggu. Karena kalau telinga kita terganggu, maka kita tidak dapat mendengar dengan baik. Bagaimana cara merawatnya? Cara merawatnya itu dengarkan musik atau suara-suara dengan volume yang sedang. Jadi kalau mendengarkan musik, biasanya kita mendengarkan musik itu ada yang melalui handset. Nah, itu jangan terlalu keras-keras suaranya. Kenapa? Karena kalau suara yang keras akan menyebabkan gendang telinga kita rusak.
biasanya ada suara petasan atau bunyi-bunyian yang keras yang dapat memecahkan gendang telinga kita. Nah, itu harus kita hindari. Selanjutnya, jaga telinga dalam kondisi kering. Jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Jadi, biasanya ketika kita setelah mandi, itu kita keringkan telinga kita dengan handuk atau dengan kain yang lembut, jangan yang kasar. Bersihkan telinga dengan cara yang benar. Jadi bersihkan dengan cara yang benar. Biasanya ada yang menggunakan cotton bud, tapi hati-hati juga dengan menggunakan cotton bud. Khawatirnya kapasnya tertinggal di dalam lubang telinga. Jadi dan juga jangan membersihkan dengan benda-benda yang keras atau tajam dimasukkan ke dalam lubang telinga. Ini khawatir nanti gendang telinganya akan rusak karena benda yang keras tersebut. Jadi gunakan benda yang lembut, yang aman untuk membersihkan telinga kita. Selanjutnya, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Jadi kalau usaha udah kita lakukan tapi masih saja ada gangguan, segera kita periksa ke dokter, yaitu dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau telinga kita ada gangguan, periksanya ke dokter THT, jangan ke dokter gigi. Ya, jadi kalau gangguan pada telinga, jangan periksa ke dokter gigi. Itu berarti salah alamat. Ya, baiklah anak-anak. Itu adalah penjelasan tentang indera pendengaran pada kita. Mudah-mudahan kita bisa merawat dan menjaga indera pendengaran kita. Demikian dari Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.